Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 806. Yuan He dan Sui Dongwei sama-sama tampak ketakutan saat mendengar ini, berdiri tegak, memberi hormat pada Lin Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami mengizinkanmu bertempur atas nama pesawat militer. Pada saat ini, mereka berdua tidak bisa mengungkapkan kegembiraan mereka. Jika Lin Yu maju, kursi kejuaraan kemungkinan besar akan diambil kembali. Pada saat ini, Han Bing memandang Lin Yu, Yuan He dan Sui Dongwei memberi hormat satu sama lain dari kejauhan, bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yuan He berdiri, menoleh dan berteriak pada Tokugawa, Tuan Tokugawa, atas nama Departemen Pesawat Militer, saya secara resmi menantang Liga Grandmaster Kendo Anda. Saat ini, dengan kartu truf Lin Yu, Yuan He berbicara dengan sangat percaya diri. Setelah dia mengubah ekspresi waspada terhadap Tokugawa, dia tidak perlu melihat wajah Toyo kecil ini. Sui Dongwei juga mengubah tampilan khawatirnya yang sebelumnya. Dengan kepala terangkat tinggi, kepalanya luar biasa, dan kepalanya hampir setinggi langit. Seseorang di pesawat militer mereka. Direktur Yuan, Anda benar-benar membuat hantu itu. Tokugawa melihat bahwa Yuan He sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kamu berpikir untuk menerapkan aturan ini dari awal, kan? Tidak buruk. Yuan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia mengakuinya secara langsung. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bahkan, dia berkata dengan anggun, Tuan Tokugawa, apa yang Anda berdiri sekarang adalah tanah China. Untuk membela kepentingan dan martabat China, apakah menurut Anda kami akan membiarkan Anda mengambil tempat pertama di negara kami dengan begitu mudahnya? Bagus. Tokugawa dengan benci mengatakan 3 kali yang baik, matanya membelalak dan dengan marah berkata, namun, saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada artinya bagi Anda untuk melakukan ini. Selain itu, saya menganggap tantangan ini sebagai pesawat militer Anda. Penghujatan agung dari Liga Master Pedang kita. Ya, jika Anda harus memahaminya sebagai penghujatan kami atas martabat Anda, maka perlakukan itu sebagai penistaan. Yuan He berkata datar, dan tidak repot-repot menjelaskan kepada Tokugawa, seolah-olah dia tidak peduli. Bagaimanapun, siapapun yang memiliki kartu truf Lin Yu pasti akan sedikit sombong. He Yuan dia tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada Sword Master League, dia sudah sangat terkendali. Oke, kalau begitu kita lihat besok. Wajah marah Tokugawa membiru, dan dia mendengus dingin, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Yuan He, berbalik dan membawa delegasinya dan pergi dengan cepat. Dia tidak bertanya siapa orang yang dikirim oleh Departemen Pesawat Militer, karena dia secara alami akan melihatnya ketika tantangan diadakan besok, dan dia berpikir bahwa tidak peduli siapa yang keluar, Kazuo Furukawa tidak akan kalah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dikirim oleh Departemen Pesawat Militer adalah Lin Yu. Sekarang setelah tantangan ditetapkan, maka pembagian medali kejuaraan dan trofi secara alami akan dibatalkan, tunggu sampai hasil tantangan besok, dan kemudian diterbitkan kembali. Delegasi dari berbagai negara juga pergi, tetapi sebelum mereka pergi, banyak orang datang untuk berbicara dengan Yuan He, dan mereka tampaknya optimis tentang Departemen Pesawat Militer mendapatkan kembali tempat pertama. Yuan He memandang orang-orang yang menjauh dengan punggungnya, dan berkata dengan emosi, diperkirakan Departemen Pesawat Militer kami akan berdiri untuk menantang hari ini. Ini akan mengejutkan delegasi dari semua negara, berpikir bahwa Departemen Pesawat Militer kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika mereka bisa memenangkan tempat pertama lagi, maka mereka tidak akan berani membenci kita di masa depan. Ya, nyatanya, dalam beberapa tahun terakhir,
mereka sudah lama berhenti menjadikan kantor pesawat militer kita sebagai yang pertama datang. Sui Dongwei juga menjawab dengan suara yang dalam, biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita kali ini, dan biarkan mereka tahu bahwa pesawat militer kita adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat mereka bayangkan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata kedua orang ini. Setelah Yuan He menoleh dan melirik Lin Yu, kulitnya berubah dalam sekejap, dan dia penuh dengan sanjungan. Lalu apa, Tuan He, mungkin aku akan lebih merepotkanmu kali ini. Ya, Xiao He, jika Anda memiliki persyaratan, sebutkan, kami pasti akan mendukung Anda. Sui Dongwei buru-buru berkata kepada Lin Yu. Apakah kamu memintanya? Tidak, tapi ada satu permintaan. Mata Lin Yu berbinar ketika dia mendengar ini, seolah-olah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menoleh dan berkata kepada Yuan He dan Sui Dongwei. Yuan He dan Sui Dongwei memperbarui semangat agung mereka dan tidak sabar untuk berkata berbarengan, Tuan He, tolong katakan, tolong katakan. Keterampilan Furukawa Kazuya ini juga telah dilihat oleh dua kepala suku. Bahkan orang sekuat Sorok tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu. Sedangkan bagiku, aku bisa mengalahkannya, aku tidak bisa menjamin. Lin Yu sengaja berpura-pura malu, melihat arloji di tangannya, dan berkata, masih ada lebih dari 10 jam sebelum tantangan besok. Jika 10 jam ini memungkinkan saya menjadi nomor 1, dihabiskan di gudang rahasia, biarkan aku menyempurnakan diriku, mungkin kepercayaan diriku untuk menang akan sedikit meningkat. Yuan He dan Sui Dongwei tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu berpaling untuk saling memandang. Sui Dongwei menelan ludah dan berkata, Yuan tua, kamu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutku? Ekspresi Yuan He berubah, dan dia berkata dengan cemas, saya mendukungnya tanpa syarat pada saat itu. Saya akan pergi untuk meminta instruksi dari atas. Saya tidak akan tidur malam ini. Saya juga harus meminta izin ini. Dia telah memberitahu Lin Yu sebelumnya bahwa baik dia maupun Sui Dongwei tidak memiliki hak ini, jadi dia berencana untuk meminta instruksi darinya sekarang. Anda tahu, ini adalah pertarungan kejuaraan. Yang penting adalah kejayaan Tiongkok dan status masa depan Departemen Pesawat Militer di dunia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk berbalik dan berkata kepada Lin Yu, Tuan He, kamu pergi ke kantorku dan tunggu teh. Aku punya Bilwocun terbaik. Jangan khawatir, aku akan meminta instruksi. Turun, tunggu surat saya. Tunggu surat saya. Saat dia berkata, dia berbalik dan berlari ke arah luar markas. Yuan tua, tunggu aku, dan aku akan pergi juga. Sui Dongwei juga terburu-buru, buru-buru berteriak pada Yuan He, menyapa Lin Yu, dan bergegas menyusul. Ketika Han Bing melihat adegan ini, dia bingung. Melihat Yuan He dan Sui Dongwei telah pergi, dia bergegas ke Lin Yu, mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Yu, aku dengar mereka ingin kamu bermain. Tapi bukankah kamu sudah dipecat? Lin Yu tidak menjelaskan banyak padanya, dan langsung menyerahkan medali perunggu Shadow Spirit di tangannya. Ketika Han Bing melihat kata, Shadow Spirit, ekspresinya berubah drastis, dan ketika dia mengambilnya, dia terkejut, dia akhirnya tahu apa yang dikatakan Lin Yu kepadanya sekarang. Ternyata Lin Yu sudah siap bertarung untuk pesawat militer. Setelah mengetahui bahwa Hu Haifan membuat pengaturan sebelum pensiun, Han Bing juga penuh emosi, dan kemudian berkedip pada Lin Yu dan berkata, bisa dikatakan, bukankah Anda akan menjadi kepala saya di masa depan? Artinya, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, saya telah menjadi bawahan Anda selama bertahun-tahun, jadi inilah saatnya untuk berubah. Lin Yu bercanda sambil tersenyum. Tidak lama setelah Yuan He dan Sui Dongwei pergi, Yuan He memanggil Lin Yu dengan penuh semangat,
mengatakan bahwa pemimpin di atas telah mengizinkan Lin Yu memasuki gudang rahasia No. 1, dan di atas juga setuju, jika Lin Yu untuk memenangkan kejuaraan dalam pertemuan pertukaran ini, dia juga akan mempertimbangkan untuk memberi Lin Yu izin khusus, menetapkan bahwa Lin Yu dapat memasuki gudang rahasia No. 1 selama 1 hari pada hari-hari tertentu setiap minggu. Lin Yu sangat bersemangat ketika mendengar berita itu. Awalnya, dia ingin bertanya kapan dia bisa memasuki gudang rahasia kedua dan ketiga untuk belajar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru, jadi dia menahan pikirannya dan tidak banyak bertanya. Kemudian Lin Yu kembali ke markas Departemen Pesawat Militer ditemani oleh Han Bing, tetapi Han Bing tidak memenuhi syarat untuk memasuki gudang rahasia No. 1. Ketika dia turun dari terowongan, Han Bing dihentikan, dan Lin Yu diantar ke terowongan dan langsung pergi. Datang ke pintu gudang rahasia No. 1. Meskipun pintu gudang yang berat dibuka, kegembiraan Lin Yu melonjak ketika dia melihat buku-buku aneh dan buku-buku rahasia yang terdaftar di gudang rahasia. Tanpa diduga, setelah beberapa hari, dia akhirnya kembali ke sini lagi. Kemudian dia dengan senang hati melangkah ke gudang rahasia No. 1, dengan cepat melihat-lihat, menemukan buku kuno tentang Xuan Zongbu, dan membacanya dengan serius. Meski mau tidak mau dia ingin membaca banyak buku, dia tahu bahwa hal yang paling menakjubkan yang dipraktikkan Furukawa Kazuya adalah aliran langkah virtual, meskipun beberapa gerakan didasarkan pada aliran langkah virtual untuk memperluas kekuatan mereka. Ya, jadi dia hanya perlu mempelajari dengan teliti jejak langkah yang mendalam untuk bisa menahan Furukawa Kazuya. Malam ini, dia hanya perlu mempelajari secara menyeluruh langkah-langkah jejak yang dalam, dan itu akan selesai. Lin Yu melangkah bolak-balik sambil menonton, mencoba mencari tahu langkah kaki dan perbedaan antara aliran langkah virtual dan jejak-jejak misterius, dan sepanjang malam berlalu hampir tanpa sadar. Tidak sampai penjaga di luar pintu datang untuk melaporkan bahwa Han Bing telah datang untuk mengingatkannya bahwa dia harus pergi ke pelatihan dan markas, dan Lin Yu dengan enggan meletakkan kembali buku itu ke tempatnya. Setelah dia keluar dari gudang rahasia No. 1, dia melihat Han Bing yang sedang duduk di luar terowongan dan menguap, dan bertanya dengan bingung, Kamu tidak akan tinggal di sini sepanjang malam, kan? Ya. Anda sedang membaca di dalam, betapa saya malu untuk pergi sendiri. Jika Anda memiliki kebutuhan, saya dapat membantu Anda melakukannya tepat waktu. Han Bing tersenyum, lalu memanggil Lin Yu ke dalam mobil. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melihat sosoknya, merasa sedikit di dalam. Kenapa kamu tidak tidur sebentar? Aku akan meneleponmu begitu aku sampai di sana. Saat bergegas ke pangkalan pelatihan, Han Bing berkata kepada Lin Yu. Tidak, aku bisa mengajari Furukawa Kazuya itu untuk sementara, dan membalas dendam pada kakak Du. Aku sangat senang, aku tidak akan mengantuk. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dan saya tidak tahu mengapa. Meskipun dia membaca buku sepanjang malam tadi malam, dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia bahkan merasa energi. Kemungkinan besar kekuatan spiritual di tubuhnya adalah ketika dia berlatih langkah Xuanzong. Sirkulasi mengurangi kelelahannya. Setelah sampai di tempat latihan, keduanya sarapan sederhana. Setelah Lin Yu mengganti pakaian yang dibawa oleh Bai Rentu, dia langsung bergegas ke arena di tempat latihan. Pada saat ini, delegasi dari berbagai negara juga sudah silih berganti ke tempat latihan. Furukawa Kazuya, yang kemarin ditendang sorok, sedikit memar dan bengkak, serta ada penyangga di mulutnya, namun, ia masih terlihat sombong saat ini. Dalam kesannya, Departemen Pesawat Militer adalah Yuan Jiang, seorang pengecut yang penakut sebelum bertempur, atau Du Seng, seorang junior yang tidak dikenal. Tokugawa dan Fukuyama juga menggendong tangan ke belakang, terlihat tenang dan santai, seolah sedang memegang tiket kemenangan. Setelah delegasi dari masing-masing negara berdiri di podium,
Yuan He memberikan sedikit ucapan pembuka dan menjelaskan aturan spesifik untuk tantangan berikutnya. Seperti yang Lin Yu pelajari sebelumnya, waktu tantangan hanya 5 menit. Jika penantang gagal menang dalam waktu 5 menit, maka tantangan dianggap gagal, dan sang juara tetap menjadi milik Sword Master League. Setelah Yuan He selesai berbicara, dia akan mengumumkan bahwa Lin Yu akan muncul di atas panggung, tetapi ketika dia akan berbicara, dia tertegun dan melihat ke arah pintu masuk tempat latihan. Semua orang di podium juga dengan penasaran mengikuti pandangan Yuan He. Saya melihat Siang Nantian ditemani oleh Bu Cheng berjalan menuju mimbar dengan langkah mantap. Setelah melihat Siang Nantian, semua orang di Departemen Pesawat Militer termasuk Lin Yu dan Han Bing tidak bisa menahan senyum, dan secercah kegembiraan melintas di mata mereka. Anda tahu, Siang Nantian adalah simbol dan pilar spiritual dari kantor intelijen militer. Momen seperti ini, dia ada di sana, sepertinya lebih bermakna. Setelah Siang Nantian berjalan, Yuan He dengan hormat meminta Siang Nantian untuk duduk di podium, dan kemudian melanjutkan untuk mengumumkan, selanjutnya, saya akan meminta Kepala Perwira He Jiarong dan He dari Departemen Pesawat Militer China untuk menantang Furukawa Kazuya dari Liga Master Pedang. Begitu suaranya jatuh, Lin Yu berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi, mengenakan pakaian olahraga putih, yang persis sama dengan tubuh Du Seng. Delegasi yang berada di mimbar segera bertepuk tangan dengan sengit. Setelah Tokugawa dan Fukuyama melihat bahwa itu adalah Lin Yu, wajah keduanya berubah drastis. Apa yang terjadi? Bukankah He Jiarong telah diusir oleh pesawat militer?